Saya kagumnya sama orang Mormon, ketika saya memutuskan masuk Islam, silakan kalau kau memang meyakini itu. Tapi ingat, jangan kayak orang Islam. Orang Islam itu Al-Quran setebel itu, 30 juz, 114 ayat surat hafal, tapi banyak yang nggak melakukan. Kalau kamu memang yakin Islam, tunjukkan keislamanmu dan tunjukkan bahwa kamu akan semakin lebih baik dalam Islam. Itu pesan teman-teman saya di gereja. Lelang dakwah. Lukisan mawar putih karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan mawar putih ini dilelang dengan harga 15 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Ada satu keprihatinan saya terhadap umat Islam. Saya sangat prihatin. Ada satu hal yang membuat saya bangga terhadap Kristen. Bukan imannya ya, tapi dalam hal ini. Kalau di Islam itu kan cuma 2,5% zakat kalian. Zakatnya umat Islam. Potensinya besar. Tapi nggak, yang taat masih kurang. Dana yang terkumpul itu masih sekian persen lah. Itu nanti kalau orang dompet wafa, orang basos bisa jelaskan itu. Bahwa dari potensi zakat yang ada di Islam, itu masih kecil yang menunaikannya. Belum lagi masalah pemberdayaan dan sebagainya. Kalau di gereja itu berapa persen? Persepuluhan, persembahan persepuluhan, itu 10%. Jadi dari penghasilan 10%. Sekarang beratan mana? Yang Islam tadi cuma 2,5%, yang Kristen 10%. Tapi yang saya sebagai orang Islam prihatin, saya sekaligus kagum sama orang Kristen. Orang Kristen lebih taat dalam membayar persembahan persepuluhan daripada orang Islam. Kemudian orang Islam ini masih berpikir yang pendek-pendek. Saya nerbitin buku nih, infak buku. Buku itu kan ibaratnya gini, bekal kita ke surga apa sih? 3 hal kan, cuma apa tuh, doa anak yang soleh, amal jariah, sama ilmu yang bermanfaat. Infak buku itu ilmu yang bermanfaat. Tapi susahnya untuk mencari donatur infak buku aja susah. 100 buku aja susah. Padahal satu buku cuma 100.000. Itu di Islam. Tapi lihat Jumat Barokah. Bagus memang Jumat Barokah. Jadi setiap hari Jumat nyebar nasi kemana-mana. Bahkan sekarang kayak di apa tuh di Jakarta ada di Pesanggerahan warteg gratis yang nyumbang kitabisa.com. Untuk makan gratis itu banyak sekali donaturnya. Tapi ingat, Anda ngasih sekarang makan orang, berapa jam lagi orang lapar. Tapi kalau Anda infak ke pendidikan, infak ke buku, iman itu akan kuat. Tapi Masya Allah, orang Islam itu masih berpikirnya itu jangka pendek. Misionaris kaya, misionaris gaji gede. Iyalah, misionaris itu bersungguh-sungguh. Di gereja Mormon itu 2 tahun misi. Minimal itu 2 tahun. Kalau misalnya kalian kemana-mana ada orang yang pakai kemeja putih, pakai dasi, di sini ada gereja Yesus Kristus hari orang suci zaman akhir ini, namanya ada di busway, ada di taman, ada di alun-alun. Kalian lihat saksi Yehova kemana-mana, ada buku menara pengawal, langsung sama sadarlah kemana-mana, karena mereka sungguh-sungguh misi. Jadi orang misionaris gak pernah mikirin tuh transportku gimana. Saya aja mau bertemu dengan para mualaf lain, menghadirin pertemuan di Jombang, cuma dikasih teman uang 400, ini uang infak. Ya tuh, saya berapa hari di Malang, anak saya makan apa, istri saya makan apa.
Jangankan itu, untuk balik ke Jakarta lagi loh saya masih bingung, karena uang 400 cuma untuk ke sini. Itulah. Tapi kalau di gereja dibiayai benar-benar. Umatnya, jemaatnya sungguh-sungguh membayar persepuluhan. Pengelolaannya itu benar-benar profesional, amanah. Programnya mereka berpikir tidak hanya kalau ini bencana. Umat Islam paling pas tanggap darurat orang, tanggap darurat bencana mereka berbondong-bondong. Tapi masa pemulihan, pembangunan kembali, kan orang korban bencana perlu rumah, perlu pendidikan. Jarang sekali yang bergerak di fase ini. Orang Islam fokusnya masih lebih banyak di tanggap darurat bencana. Tapi orang gereja itu sistematik. Ada program misi Injili jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Salah satu buktinya saya jasa SD, tapi bisa berpikir ilmiah. Karena apa? Ketika saya masuk gereja benar-benar dididik. Oh, keahliannya Anton Cristioni berpikir ilmiah, ya udah, saya dikasih alat, dikasih sarana prasarana, kamu belajar, kamu fokus aja ke studi Alkitab dan Al-Quran. Ketika saya menemukan Al-Quran, saya memutuskan masuk Islam. Bahkan adik angkat saya, namanya Dadang Wijiono, yang memperkenalkan saya ke Mormon, dia masuk Islam duluan. Ketika saya Dadang masuk Islam, nggak ada yang sampai katanya ini mualaf disiksa dan sebagainya, nggak. Saya kagumnya sama orang Mormon, ketika saya memutuskan masuk Islam, silakan kalau kau memang meyakinin itu. Tapi ingat, jangan kayak orang Islam. Orang Islam itu Al-Quran setebel itu, 30 juz, 114 ayat surat, hafal, tapi banyak yang nggak melakukan. Kalau kamu memang yakin Islam, tunjukkan keislamanmu dan tunjukkan bahwa kamu akan semakin lebih baik dalam Islam. Itu pesan teman-teman saya di gereja. Jadi intinya apa? Kenapa di Islam kalau kita fokus dakwah akan semakin miskin, sedangkan di gereja semakin kaya? Sistem pemberdayaan, persembahan persepuluhan, pengelolaannya di gereja lebih profesional. Programnya tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Sehingga misionaris nggak perlu mikir mau kemana aja siap. Kemudian jemaatnya persembahan persepuluhan taat. Kalau di Islam belum tertata, umatnya aja 2,5% ini susahnya minta ampun. Kita kadang sebagai orang Islam itu harus siap dikritik loh. Jangan menang sendiri ya. Mungkin kalau dalam akidah kita paling benar, la ilaha illallahnya murni, tauhidnya murni. Tapi dalam sistem kehidupan umat Islam banyak yang perlu dibenahin. Kualitas pendidikan Islam bagaimana? Tapi alhamdulillah walaupun saya udah 13 tahun di Islam, saya tetap istiqomah dalam dakwah. Dan semoga nanti, karena saya dulu murtadin 60 orang lebih, mengateiskan orang, terutama mahasiswa, saya selalu berdoa kepada Allah, moga-moga saya dimatikan dalam keadaan berdakwah. Kayak kemarin almarhum Ustadz Ihsan Mokokinta di BSC, ketika dia mau ceramah, sholat, meninggal. Saya ingin seperti itu. Jadi walaupun dakwah di sini menderita, insya Allah saya siap. Itu. Lahir tahun 83, murtad tahun 98, 15 tahun, 16 tahunan. Jadi ya itu tadi, jadi kan psikologi. Dalam psikologi kan bayi, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir. Fase dewasa akhir 25 ke atas. Yang paling rentan itu di remaja sama dewasa awal. 17 tahun itu kan udah remaja. Nanti umur 21 dewasa awal sampai 25-27, tergantung pemikiran, pengetahuan orang ya. Ketika fase remaja sampai dewasa awal ini, ibaratnya tuh kedewasaan kita tuh dibuat taplak meja kekecilan, tapi dibuat sapu tangan kebesaran. Kita masih ingin mencari jati diri, ya kan? Siapa sih aku? Hobiku apa? Aku nanti akan mencari siapa? Dalam kondisi yang labil itulah, apalagi dengan masalah broken home orang tua. Jadi ngomong-ngomong, saya sering dialog sama orang-orang yang murtad. Saya bilang, pasti kalian itu murtad dari Islam karena kalian itu bukan menemukan ketidakbenaran dalam Al-Quran. Al-Quran pasti benar. Cuma kalian saja yang nggak bisa memahaminya. Tapi kebanyakan orang murtad karena faktor X.
bukan iman, karena pendidikan, karena broken home, karena cinta, karena uang, macam-macam selain iman tadi. Imannya lemah, akidahnya lemah, karena pemahamannya terhadap Islam kurang gitu. Jadi ya wajar kalau misalnya saya saat itu umur 15 tahunan saya murtad karena masih labil. Tapi ketika saya masuk Islam lagi 2008, ketika usia 25, 26 udah dewasa awal. Apalagi melalui proses penelitian sehingga saya benar-benar memutuskan dengan kesadaran penuh, dengan tunjang pengetahuan bahwa oh Islam agama yang benar, seperti itu. Kalian ini semoga bisa menjadi mujahid-mujahid Islam. Berdakwalah kalian itu bukan dengan keras, tapi dengan bil hikmah. Kalau saya tertarik mengungkapkan Islam itu dari segi metode penelitian ilmiah. Jadi dengan ya kayak tadi, dasar saya apa? Saya menggunakan metode hermeneutika sama sola scriptura. Jadi saya selalu berusaha daripada menyalahkan, mengkritik, yuk kita cari persamaan. Kalau misalnya yang kita bahas adalah perselisihan antara Taurat, Injil, Quran, berdebat tentang Yesus itu naik ke langit apa disalib, Isa itu Yesus apa enggak ada habisnya. Saya lebih cenderung mencari persamaannya. Jadi ini sebelum saya tutup, kalian kan saya lihat tertarik mempelajari Alkitab, di sini banyak Alkitab ini ya. Jadi kalian harus paham dulu tentang susunan sistematika penulisan Alkitab dan Al-Quran, proses penyusunannya kayak apa. Kalau nggak ada itu pusing, harus paham dulu. Itu pengalaman saya karena saya pernah subtes, bahkan saya Quran karena saya nggak ngerti. Setelah saya teliti, sederhana kok. Al-Quran itu turun dalam masa 22 tahun sekian ya, 23 tahun lah katakanlah. Ketika wahyu itu diturunkan, itu ditulis di kulit binatang, di batu, di macam-macam, dikumpulkan oleh para sahabat, baru tersusun, dibukukan di Mushaf Utsmani yang beredar sekarang. Di masa Abu Bakar dibukukan, tapi digandakan kalau nggak salah menjadi 7 mushaf di masa Khalifah Utsman bin Affan. Sabda Rasul itu diingat. Jadi selama periode turunnya wahyu itu yang ditulis hanya Quran, dipisahkan sendiri. Makanya kalau kalian melihat hadis itu palsu atau sahih, kan dari siapa perawinya? Siapa yang menyampaikan? Dari Abu Hurairah kemana, nanti ada imam hadis ya kan, kayak Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya. Tapi redaksinya dari ini ke ini karena dari daya ingat. Kalau tentang kehidupan Nabi, tentang sejarah Nabi, perang dan sebagainya, tentang wajah Nabi, pribadi Nabi, itu ilmunya ada sendiri di Sirah Nabawiyah. Kalau tentang pendapat ulama ada di Fatwa Ulama, ada fikih 4 mazhab dan sebagainya. Ada istihad. Saya menulis buku hasil istihad saya. Tapi semuanya terpecah-pecah, ada fakultasnya sendiri-sendiri dan tidak bercampur aduk. Sedangkan Alkitab, kalau kalian baca Alkitab ini, di sini ada firman Allah, di sini juga ada sabda Nabi, kisah para Nabi juga ada di sini, syair-syair ada di sini. Bahkan surat Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat ada di sini. Pada itu surat yang ditulis oleh manusia. Sehingga sarjana Kristen sendiri itu mereka mengakui bahwa dari Alkitab ini, setebel ini Alkitab nih, itu cuma 20% yang katanya asli. Yang saya gunakan, yang saya teliti mulai 2001 sampai sekarang untuk 2021 ya, hampir 20 tahun saya meneliti, itu ayat-ayat yang asli. Sabda Rasul, firman Allah dalam Taurat, Injil, Quran. Sehingga ketemu kayak tadi tentang hukum terutama, oh ada Al-Maidah ayat 44 dan 50 sampai 50, oh Tauratnya ini, Injilnya ini. Qul huwallahu ahad, Tauratnya ini, Injilnya ini. Bahkan ada kisah 3 peristiwa besar yang antara Alkitab dan Al-Quran tidak ada perbedaan. Yang pertama, kisah Musa di Gunung Tur Sina. Ketika Nabi Musa ingin melihat wajah Allah, tapi dia pingsan. Gunung pun meletus. Kisah yang sama ada di kitab Kejadian. Cuma redaksinya kalau di Al-Quran itu wajah di surat Al-A'raf, tapi di kitab Kejadian itu tangan. Perbedaannya cuma itu. Kisah yang kedua, kisah Zakaria. Zakaria ini kan seorang yang udah tua renta, istrinya mandul. Tapi malaikat datang kepada Zakaria bahwa dia akan punya anak. Tanda-tandanya tidak bisa berbicara selama beberapa hari. Ada yang bilang 3 hari, ada ini di kitab Perjanjian Lama sama Al-Quran ada. Yang ketiga, kisah Siti Maryam didatangin oleh malaikat Jibril yang memberitakan bahwa Siti Maryam akan mempunyai anak, padahal dia seorang perempuan suci yang tidak pernah disentuh laki-laki. Itu ada di Quran, ada di Perjanjian Baru. Makanya kalau orang Islam bilang, wah Isa Al-Masih itu bukan Yesus, orang Kristen bilang Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Baca riwayat ini, riwayat di mana malaikat Jibril atau malaikat Gabriel mendatangin Siti Maryam atau Bunda Maria yang memberitakan bahwa dia akan punya anak, sedangkan dia seorang perempuan suci. Ini kisahnya sama.
Jadi kalian harus paham itu dulu. Kalau kalian nyemplung langsung mempelajarin ini tauhid kalian aja nggak bener, Al-Quran jarang kalian baca, murtad kalian. Itu ya. Jadi intinya, apalagi kalau filsafat, saya tuh suka berpikir filsafat. Ya. Senang saya kalau diajak berpikir filsafat. Tapi filsafat harus dilandaskan pada akidah. Kalau nggak buyar, orang Yunani itu kan, kalau orang Yahudi kan dia mengimanin Alkitab. Tapi kalau orang Yahudi kan sejak Kristen itu kacaunya sejak masuk ke Roma. Kenapa? Di Roma orang-orang bangsa Italia itu, Yunani itu, mereka memikirkan sesuatu terus. Oh, Allah tuh saya tuh kayak apa sih dulu dipikirkan. Itu jadi intinya kalian ya, terutama saya tuh orang yang suka berpikir, tapi saya selalu berpikir berdasarkan Alkitab sama Al-Quran. Saya orang liberal, cuma perbedaannya sama saya dengan jaringan Islam liberal gini. Karena kan saya mengawalin pencarian kebenaran dari gereja. Di gereja tuh banyak dogma-dogma dari paus, dari pendeta dan sebagainya. Saya berusaha mencari ajaran Yesus yang sebenarnya sesuai dengan Alkitab ini. Jadi saya membebaskan diri. Liberal kan artinya bebas kan, membebaskan diri. Saya berusaha membebaskan diri dari dogma-dogma Kristen yang menyesatkan, yang membingungkan, menuju Alkitab yang sejati, apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Yesus yang sebenarnya. Makanya saya dari kesesatan menuju kebenaran. Lah kalau orang Islam loh, pusing saya lihat orang Islam itu. Al-Quran udah benar, hadis Rasul udah benar, ditafsirkan macam-macam, dia berusaha membebaskan diri dari sumber kebenaran. Ujung-ujungnya apa? Sesat, murtad. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah saya orang liberal? Ya, saya orang liberal. Tapi ingat, liberal saya ingin mencari, membebaskan diri saya dari ajaran-ajaran palsu manusia yang menyesatkan menuju kebenaran Allah, kebenaran Rasulnya yang hakiki. Makanya saya perlu berpikir ilmiah. Tapi kalau udah benar, kalau Al-Quran itu udah benar, jangan ditafsirkan macam-macam. Nanti malah melenceng, malah sesat, malah murtad. Jadi intinya kalian nggak apa-apa. Saya nggak ngelarang kalian membaca Alkitab. Kadang-kadang ada kata riwayat ketika Nabi Muhammad SAW memarahi Umar bin Khattab ketika memegang gulungan Alkitab, itu dikatakan ini nabi, dasar sebagai nabi, dalil sebagai nabi melarang membaca Alkitab. Itu baca redaksinya, tata bahasanya tuh Nabi nggak melarang. Nabi itu cuma berpesan hati-hati kalian dalam membaca Alkitab. Kenapa? Di dalam Alkitab ini ada kebenaran dan petunjuk dan cahaya yang menerangi. Kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata Al-Maidah 44 sampai 48 tadi. Bahkan di Al-Maidah 48 dikatakan bahwa Al-Quran membenarkan Alkitab. Jadi kalian jangan tergesa-gesa menolak Alkitab. Khawatirnya itu benar, kalian tolak, kalian ingkarin, dosa kalian. Tapi juga jangan cepat menerima kebenaran apa dalam Alkitab. Cari, teliti apakah Alkitab itu sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis. Apakah Alkitab itu tidak menyimpang dari akidah Islam. Kenapa? Karena fungsi Al-Quran menggenapi, membenarkan, tapi sekaligus sebagai batu ujian, sekaligus sebagai pembeda. Jadi kalian jangan cepat percaya terhadap Alkitab. Tunjukkan dulu, pahamin dulu ayat Alkitab, kemudian kamu sandarkan terhadap Al-Quran dan hadis. Kalau memang tidak menyimpang dari akidah Islam, kalau memang sesuai dengan Al-Quran, terima. Tapi kalau memang bertentangan, misalnya Yesus itu Tuhan, bertentangan dengan akidah Islam, dan nyatanya dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus bersabda, kasihlah aku Tuhanmu, sembahlah aku. Nggak ada. Yang ada Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus sendiri yang mengatakan la ilaha illallah dengan redaksi yang berbeda, juga mengakui bahwa dirinya Rasulullah. Ini yang diterima. Makanya saya meyakini iman tauhid dalam Kristen. Jadi intinya silakan kalian belajar Alkitab, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran landasan hidup, pedoman hidup kalian dalam mencari kebenaran. Itu penting. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Maidah sebagai penutup, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi orang ahli kitab saja disuruh menegakkan Taurat, Injil, Al-Quran. Karena apa? Karena ada persamaan, ada satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi seorang ahli kitab pun harus menerima Al-Quran. Karena itulah saya masuk Islam. Semoga ini bisa menjadi asbab hidayah bagi yang mendengarkan, bagi kalian, sehingga iman kalian terhadap Islam itu semakin yakin. Jangan hanya berislam karena warisan orang tua. Orang tua kalian Muslim, kalian akhirnya menjadi Muslim. Tapi pelajarin Taurat, pelajarin Injil dan Al-Quran, tapi jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kalian. Supaya apa? Supaya ihdinas siratal mustaqim, supaya kalian tuh bisa mengikuti petunjuk jalan yang lurus, agama yang diridhoi di sisi Allah, dan semoga kita nanti bisa husnul khotimah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.